Berlangsung tasyakuran purna siswa atau siswi, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren An-Nur, Gajah Mati, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Minggu 11 Mei 2025, di halaman Ponpes setempat. Hadir pada kesempatan yang berbahagia tersebut, pimpinan Ponpes An-Nur Kiai Haji Al-Mukarram Muhammad Munawar Al-Hafidz, pimpinan Ponpes Al-Hikmah Betung, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Maksum Al-Hafiz, Dewan Pengawas Ponpes An-Nur Ustadz Muhammad Muhtarom Al-Hafidz, Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Sanawiyah Dewan Guru, Wali Santri dan Santriwan, Santriwati Ponpes An-Nur. Data yang berhasil dihimpun ada berita. Yang lulus untuk tingkat Madrasah Sanawiyah berjumlah 19 santri, sedangkan Madrasah Aliyah 20 santri. Wajah kegembiraan terpancar dari para santri Ponpes An-Nur yang memiliki matau, unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti. Tasyakuran yang bertajuk, terus berprestasi dan tetap menjaga akhlak hingga tercapai cita-cita. Dimulai jam 8:30 WIB, berlangsung dengan hikmat sukses dan lancar. Acara ditutup jam 13:30 WIB. Ada berita berhasil mewawancarai beberapa santriwati Ponpes An-Nur. Apa kesan pesan mereka setelah selama 3 tahun menimba ilmu di An-Nur? Ada berita juga meminta pesan atau wejangan dari Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Munawar Al-Hafidz sebagai pengasuh Ponpes An-Nur bagi anak-anak yang lulus dalam menatap masa depan. Dan akan kemana setelah Kesan-pesannya selama 3 tahun di sini di Pondok Pesantren An-Nur itu diajari banyak cara menghormati orang yang lebih tua, cara sopan santunnya, dan yang akhlak baik buruknya itu diajarin dari cara berbicara dengan orang yang lebih tua, adik kelas maupun sesama seumur seteman. Terus juga diajari cara mengaji yang baik dari makhrajul hurufnya, cara membacanya, tajwidnya juga diajari semua, dan dibimbing secara baik dan tidak bukan ini kan berapa juz nih? Berapa juz? alhamdulillah dapat 3 mau 4 tiga juz. Ya, 3 juz ini mungkin ilmu atau motivasi untuk saudara-saudara atau sobat-sobat yang masih belajar seperti apa kiat-kiat biar mereka tetap bisa mudah dalam belajar menghafal. Ya, sebelum dihafal itu lebih baik dibaca terlebih dahulu, diamati huruf-hurufnya, panjang pendeknya, marojul hurufnya, biar nanti waktu di saat menghafalnya itu bisa lancar, baik, dan tidak ada kesalahan di salah satu ayat tersebut. Sekarang ini sudah tamat apa nih? Sudah tamat aliyah. Aliyah. Ya. Ya, nanti setelah kesan-kesannya selama 3 tahun di sini, dan setelah di sini mau kemana nih rencananya? Kesan-kesannya selama di sini ya, pada pesantren ini cukup memuaskan untuk pendidikan, dan fasilitasnya pun mewadai. Ya, apalagi di dalam bidang ekstrakurikulernya seperti tahfidzul Quran. Ada juga bagian bela diri. Nah, selain itu juga ada bimbingan hadroh seperti muhadoroh. Jadi kegiatan seperti ini itu bisa melatih mental para anak-anak agar untuk pembelajaran supaya bisa terjun ke masyarakat nantinya gitu. Jadi tujuan muhadharah itu untuk melatih mental anak-anak nanti ketika sudah di masyarakat. Itu kesan-kesannya. Baik, untuk sejauh ini baik hafalan atau sebagainya mungkin bekal untuk santri sendiri seperti apa nih? Untuk adik sendiri sudah menguasai berapa juz? Alhamdulillah sudah 15. Sudah bisa 15 juz. Baik, untuk mungkin kesan dan pesan ke depan seperti apa nanti rencana ke depannya?
rencana kedepannya ingin setelah selesai dalam mengaji, ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya itu di pusatnya, di Anur, untuk di Anur Jogja, Kelungkem. Nah itu bukan hanya sekedar mengaji ataupun untuk mengabdi, tetapi menambah wawasan dengan kuliah, jalur kuliah. Seperti itu. Untuk apa ya, orang-orang atau adik-adik kita yang mungkin akan belum masuk atau yang masih di sini seperti apa? Ada pesan-pesan? Untuk adik-adik yang akan masuk ke sini, ya yakinkan hati bahwa pondok pesantren ini memang benar-benar pondok pesantren pilihan yang terbaik. Jadi jangan ragulah untuk melangkah. Seperti itu. Ada juga mungkin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum. Alhamdulillah, ini sudah kesekian kalinya kita istilahnya meluluskan anak-anak atau purnasiswa dari baik MTS maupun MA Anur Kacamati. Tentunya kita sebagai orang tua, kita orang tua, bukan orang lain, tapi kita orang tua bagi anak-anak kita itu orang tua. Kita itu membimbing, mengarahkan, memperhatikan, bahkan memikirkan masa depan anak itu bukan cuma ketika waktu belajar di alma mater saja, tapi sampai insya Allah agar dunia akhirat ini anak ini benar-benar menjadi anak yang sukses itu bagaimana. Jadi ya, dari kami pribadi tetap selalu mengarahkan kemana anak itu harus melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, atau mungkin memang sudah waktunya untuk hal yang lain, umpamanya nikah bagi yang memang sudah berusia. Nah, nikah itu penting juga. Anak perempuan itu hati-hati kalau tidak segera nikah, kawin duluan malah bahaya. Jadi tetap kita mengarahkan agar ya memang dari sisi pendidikan semakin berkualitas dan akhlak serta adab semakin mulia, seperti halnya semboyan kita, moto pondok pesantren kita, unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti. Meskipun kita tidak menafikan bahwa pendidikan formal, pendidikan umum itu penting juga, tapi harus diimbangi dengan agama yang kuat. Maka kami mendukung ketika anak mau melanjutkan ke jenjang berikutnya, artinya perguruan tinggi atau lain sebagainya, tapi sebisa mungkin tetap di wilayah pondok pesantren, tidak keluar dari pondok pesantren. Apalagi sekarang ini sudah banyak pesantren-pesantren yang besar-besar, baik di lingkungan kita, di wilayah kita sendiri maupun di Jawa sana, yang di situ di pondok pesantren itulah di satu tempat sudah ada perguruan tinggi dan lain sebagainya. Itu untuk segi menjaga atau melestarikan budi pekertinya itu akan semakin apa itu namanya ringan tantangannya, karena ya kita maklumi kalau zaman sekarang ini itu memang persoalan yang sangat-sangat pelik, sangat-sangat berat, yaitu persoalan akhlak. Kadang orang mengejar prestasi saja tanpa mempendidikan akhlak, dan kadang ini dicontohkan oleh para senior juga ya. Yang penting berprestasi, mau ikut sana sini tidak peduli. Nah ini biar mencegah dari hal kemungkinan yang seperti itu, tetap kita arahkan ke perguruan tinggi yang ada di pondok-pondok pesantren. Kalau khususnya kita akan punya ada pusat, yaitu guru kami dulu, yaitu di Anur Jogja sana, itu komplit, itu mau mulai dari TK, MI, MTS, MA, perguruan tinggi, kitabnya juga dari kitab yang kecil sampai yang besar-besar dipelajari di sana. Jadi bisa dua-duanya itu kalau lanjut di pesantren bisa tercapai semua. Jadi seperti harapan kita bersama, dunia hasanah bil akhirati hasanah. Dunia jangan dilupakan, akhirat jangan ditinggalkan. Insya Allah itu kalau bagi yang
yang memang punya pilihan lain ke perguruan tinggi di luar pondok pesantren, ya sebenarnya dengan berat hati ya kita aja berpesan itu apa itu namanya ya, ingat-ingat selalu ilmu-ilmu yang sudah didapat di pesantren, jalankan kewajiban, terutama ini baik kepada alumni yang sudah lama sang berumah tangga maupun yang baru, utamanya sholat itu penting, jaga sholatnya, insya Allah yang lain akan terjaga. Insya Allah kalau benar-benar meskipun ya baru sedikit umpamanya ilmu yang diraih kemudian diamalkan, insya Allah akan selamatlah, selamat dunia akhiratnya, selamat pribadinya masing-masing, insya Allah berkah juga bagi orang tuanya. Tapi ya juga peran orang tua sangat penting ini untuk memantau anaknya, untuk mendoakan anaknya agar supaya tujuan mulia itu bisa diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami rasa itu saja. Mudah-mudahan bisa menjadikan renungan bagi kita bersama, baik itu santri-santri maupun wali santri dan siapa saja yang ingin apa itu namanya selalu berjalan di benderane Gusti Allah, syariat Rasulullah SAW. Insyaallah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Denny Ganevo mengabarkan.